بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمة والإسلام على أشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta para alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini sembari menunggu waktu Isya. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk menambah wawasan keislaman kita dari sudut pandang tafsir Al-Quran. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang surah Al-Lahab. Al-Lahab intinya bercerita tentang paman Nabi yang justru hidupnya berakhir tragis karena memiliki akhlak yang buruk kepada Nabi. Bukan hanya tidak beriman kepada Nabi, tetapi juga karena menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya lisannya saja yang menyakiti, tapi juga kedua tangannya. Sehingga sudah kita kaji kemarin bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana akhir hidupnya, dan mengapa sampai hari ini makamnya pun memunculkan aroma bangkai sedari dulu sampai hari ini, karena menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai balasannya. Malam hari ini kita akan mengkaji surah yang berada persis di atasnya surah Al-Lahab, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini Allah turunkan di kota Madinah. Dan ayat ini tidak turun secara tiba-tiba, melainkan ada peristiwa panjang di balik turunnya surah An-Nasr. Peristiwa pada waktu itu adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, berbondong-bondong masyarakat pada waktu itu untuk memeluk agama Islam. Dan perkembangan Islam di Madinah begitu pesat.
Sehingga muncul kekhawatiran bagi orang-orang kafir yang berada di Makkah. Khawatir suatu saat Nabi akan membalas dendam karena dulu telah dizalimi selama di Makkah. Karena dulu telah dipersekusi selama di Makkah. Karena dulu telah dikriminalisasi selama di Makkah. Maka orang kafir takut mendengar berita Nabi semakin hari semakin banyak pengikut. Maka dibuatlah satu perjanjian, kesepakatan, perjanjian damai. Perjanjian itu di dalam sejarah disebut perjanjian Hudaybiyah. Yang terdapat banyak isi dari perjanjian itu. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah antara dua kubu yang pro, atau bahasa sekarangnya kubu yang berkoalisi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diganggu dalam bentuk apapun oleh kubu oposisi. Pun sebaliknya, kubu oposisi yang berada di kota Makkah tidak boleh diganggu sama sekali oleh kubu koalisi. Intinya, ini dua kubu besar tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling merampas barang dagangan, tidak boleh curang, tidak boleh merusak lahan pertanian, tidak boleh mencuri hewan ternak antara satu dengan yang lain. Perjanjian damai. Sehingga kemudian ada satu suku yang berkoalisi dengan Nabi di Madinah, namanya suku Khuza'ah. Berangkat ke Makkah untuk beribadah. Satu suku. Berjumlah banyak orang karena satu suku berkelompok. Dari Madinah berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah. Dan mereka yakin atas perjanjian yang sudah disepakati bahwa tidak boleh saling ganggu. Akhirnya suku Khuza'ah ini berangkat ke Makkah untuk beribadah. Dan ternyata mereka dibunuh. Begitu mereka sampai di Makkah, mereka dibunuh. Bahkan dibunuh habis. Satu suku itu dibunuh habis. Padahal mereka mau melaksanakan ibadah umrah. Dibunuh habis. Tidak tersisa sama sekali. Alasan mengapa tidak disisakan, kenapa dibunuh habis, karena nanti kalau tersisa 1-2 orang dari suku Khuza'ah itu, nanti mereka pulang ke Madinah melapor kepada Nabi, Nabi balas nanti. Dan karena pengikut Nabi di Madinah banyak, ini bisa jadi perang besar ini. Maka dibantai habis satu suku itu. Pada waktu itu belum ada badan intelijen negara. Sehingga sulit berita sampai kepada Nabi. Tapi hebatnya Nabi, intelnya bukan manusia, tapi malaikat Jibril. Sehingga persis setelah peristiwa pembantaian itu, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa suku Khuza'ah telah dibantai habis di Mekah. Mendengar berita itu, Nabi langsung mempersiapkan 10.000 pasukan. Dengan senjata lengkap, dengan pakaian perang lengkap, dengan hewan tunggang untuk dijadikan transportasi menuju ke Mekah lengkap. 10.000 pasukan. Sudah siap perang. Tapi anehnya, justru ketika Rasulullah nanti sampai di Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidak terjadi peperangan sama sekali. Malah justru orang-orang Mekah pada waktu itu memeluk agama Islam berbondong-bondong. Bukan cuma 1-2 orang, berbondong-bondong. Bahkan disebut dalam riwayat yang tak memeluk agama Islam itu cuma petingginya saja. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan petinggi-petinggi yang lain. Sementara bawahan-bawahannya itu semuanya memeluk agama Islam dan berbondong-bondong bersamaan. Maka ini yang perlu kita kaji bersama-sama. Ada apa gerangan?
Padahal Nabi ke Madinah dalam rangka membalas nyawa atas dibantainya suku Khuza'ah. Kita bahas ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran dibuka dengan kata idza jaa, maka dipastikan ayat itu bercerita tentang sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Belum tapi digaransi pasti terjadi. Sama dalam ayat ini. Ketika ayat ini turun, itu belum terjadi orang-orang Mekah memeluk agama Islam berbondong-bondong, belum terjadi. Lebih dulu turun wahyu ini. Maka jangan dibuka oleh Allah dengan kata idza jaa. Misalnya lagi dalam ayat yang lain, ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita pasti akan mati, itu juga menggunakan kata idza jaa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila telah datang kepada kalian kematian. Belum datang tapi pasti. Sama dalam ayat ini. Apabila telah datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah belum datang, tapi menggunakan kata telah datang untuk menggaransi walaupun pertolongannya belum datang tapi pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan datang wal fath dan kemenangan. Fathah itu sebenarnya bukan kemenangan. Secara bahasa fathah itu artinya terbuka. Makanya kalau kita belajar tajwid ada harokat namanya fathah. Fathah itu adalah huruf yang kita ucapkan dengan posisi mulut terbuka. A, ba, ta, ja. Makanya disebut fathah. Kenapa fathah dalam ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa fathah dalam ayat ini disebut kemenangan? Padahal fathah secara bahasa itu terbuka. Karena pada waktu itu Makkah itu di masing-masing pintunya, kan ada pintunya. Utara ada pintunya, selatan ada pintu, barat ada pintu, timur ada pintu. Itu dijaga oleh prajurit-prajurit. Yang tujuannya adalah jangan sampai ada orang yang berusaha untuk mengacaukan Mekah. Yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika gerbang-gerbang itu nanti berhasil dibuka oleh Nabi, ketika Nabi berhasil menerobos, berhasil masuk ke dalam kota Mekah dengan 10.000 pasukan itu menunjukkan awal dari kemenangan Nabi Muhammad SAW. Itulah makanya terbuka adalah awal dari kemenangan. Terbukanya pintu Mekah awal dari kemenangan Rasulullah dan kemenangan umat Islam. Apa pertolongan Allah? Kan tadi disebut apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Memang pertolongannya apa? Ternyata di ayat berikutnya tidak ada bicara tentang peperangan. Padahal kan tadi historinya Nabi bersama 10.000 pasukan mau balas dendam ke Mekah. Tapi justru pertolongan Allah dalam ayat ini bukan berupa peperangan. Pertolongan Allah dalam ayat ini yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin. Dan itu menjadi tanda kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia pada waktu itu masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Pertanyaan terbesarnya adalah kok bisa? Mengapa orang-orang Mekah pada waktu itu yang awalnya begitu benci kepada Nabi, yang awalnya begitu tidak suka kepada Nabi, kok bisa memeluk agama Islam secara berbondong-bondong? Padahal dulu boro-boro mau memeluk agama Islam, berjumpa Nabi saja tak mau. Berhadap-hadapan dengan Nabi saja buang muka.
Oh, mungkin itu memeluk agama Islam karena takut dibunuh, Pak Ustadz. Ingat. Nabi itu mengajarkan agama Islam bukan dengan kekerasan. Tidak melalui peperangan. Bahkan ayat di dalam Al-Quran dinyatakan, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Maka kita tidak dibenarkan memaksakan orang lain agar seagama dengan kita. Tidak dibenarkan dalam syariat. Karena agama itu persoalan hati. Agama itu persoalan keyakinan. Percuma kita paksa kalau dia tidak yakin. Percuma kita paksa kalau dia tidak mantap keimanannya, maka suatu saat dia akan kembali ke dalam kekafirannya. Lalu pertanyaannya sekali lagi, kenapa mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam? Setidaknya ulama mufassir memberikan 3 alasan. Kenapa mereka memeluk agama Islam berbondong-bondong? Alasan pertama, ketika Rasulullah sampai di kota Mekah, ternyata orang Mekah itu sudah mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah di perjalanan dengan 10.000 pasukan untuk membalas nyawa dari dibantainya suku Khuza'ah. Begitu sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah pada waktu itu sadar mereka tidak cukup banyak kelompoknya, mereka tidak cukup punya perlengkapan perang, mereka juga tidak punya tentara-tentara yang ahli memanah, menombak atau menggunakan pedang, sedikit yang ahli, sehingga mereka bertekuk lutut tanpa perlawanan sama sekali. Rasulullah itu dengan mudah masuk ke kota Makkah sampai di depan Ka'bah. Saat mereka telah bertekuk lutut itu di hadapan Nabi, Nabi mengeluarkan pedangnya dan mengatakan kepada orang-orang zalim pada waktu itu, wahai penduduk Makkah, tahukah kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa kata penduduk kota Makkah? Waduh, engkau pasti akan membantai kami habis, sebagaimana kami telah membantai suku Khuza'ah. Engkau pasti akan membunuh kami habis, sebagaimana kami telah membunuh habis suku Khuza'ah. Apa kata Rasulullah? Pakaian perang sudah lengkap, kuda sudah ditunggangi, pedang sudah keluar dari sarungnya, bahkan diangkat tinggi-tinggi oleh Nabi SAW. Ketika mereka menduga bahwa mereka akan dibunuh oleh Nabi SAW, justru Nabi mengatakan, hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Tidak dibenarkan dalam agama Islam kita membalas keburukan dengan keburukan. Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Ini alasan pertama. Orang-orang kafir pada waktu itu begitu takjub dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca dalam sejarah manapun, Islam tidak pernah memulai peperangan. Makanya aneh kalau hari ini agama Islam dituduh agama teroris. Coba tunjukkan di mana negaranya, di mana tempatnya, lokasinya, apa konfliknya, yang agama Islam adalah menjadi penyebab utama dari terjadinya peperangan. Nggak ada. Tidak pernah ada dalam sejarah. Sejak dulu zaman Nabi SAW. ISIS ISIS itu dibentuk. Yang membentuk juga mereka-mereka juga. Supaya mereka punya alasan mengintervensi setiap persoalan-persoalan di negara Islam. Dengan alasan, kami mau mengincar ISIS. Ternyata yang diincar adalah kekayaan alamnya. Berupa minyaknya. Yang hari ini Irak rata. Tidak pernah. Jadi itu yang membuat orang-orang zalim pada waktu itu terkesima dengan akhlak Nabi. Wah, ini bukan manusia biasa ini. Bahkan kelompoknya sudah kami bantai habis. Ternyata begitu datang ke sini dengan besar dan lapang dadanya. Dengan besar jiwanya. Dengan ikhlas memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kami. Dan sambil lantang mengatakan, ini adalah hari kasih sayang. Mereka takjub kepada akhlak Nabi. Dan itu yang membuat masyarakat Makkah pada waktu itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jadi sekali lagi, mereka memeluk agama Islam bukan karena peperangan. Karena seandainya pada waktu itu diperangi dan dibunuh,
Maka siapa yang mau masuk Islam? Karena semuanya sudah dibantai. Maka kita bersyukur hari ini jamaah sekalian, kita hidup di Indonesia di mana Islam memang secara historis agama yang masuk terakhir ke Indonesia. Tapi bersyukurnya kita di Indonesia, agama Islam masuk ke Indonesia itu tanpa peperangan. Sehingga kita hidup berdampingan damai dengan Nasrani, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu. Kita hidup berdampingan damai. Karena dulu Islam disebarkan di Indonesia itu melalui jalur budaya, tidak dengan peperangan. Kalau agama Islam masuk ke negara itu melalui peperangan, pasti menyisakan dendam. Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah mengapa sekarang Turki, kan dulu Islam masuk ke Turki itu dengan peperangan. Makanya Hagia Sophia itu setiap siapa yang berkuasa itu berubah fungsi. Jadi gereja, jadi masjid, jadi gereja, jadi masjid, jadi gereja. Nah sekarang jadi masjid. Dan tidak menutup kemungkinan akan jadi gereja lagi. Kenapa? Karena Islam masuk ke sana melalui jalur peperangan. Sehingga yang kalah tetap menyimpan dendam. Kalaulah dia tidak bisa membalas, diwariskan dendam itu ke generasi sesudah mereka. Dan tidak akan selesai. Maka itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga orang-orang Makkah pada waktu itu masuk agama Islam dengan kelapangan hatinya, dengan kebanggaannya terhadap akhlak Nabi SAW. Ini alasan pertama. Alasan kedua, ini lebih hebat lagi. Orang-orang Makkah pada waktu itu, baik yang beriman atau yang tidak beriman, baik yang Muslim ataupun yang kafir, orang-orang Makkah dan orang-orang yang hidup di sekitar Makkah pada waktu itu meyakini bahwa Ka'bah itu dijaga oleh Tuhan. Meskipun setiap mereka punya kepercayaan yang berbeda tentang Tuhan. Tapi mereka sepakat bahwa Ka'bah, bahwa Masjidil Haram itu adalah bangunan tanah yang dijaga oleh Tuhan. Kita sebagai agama Islam mempercayai itu dijaga oleh Allah. Apa buktinya? Karena beberapa tahun sebelum kejadian ini, itu pernah ada seorang raja, ini nanti akan kita kaji begitu sampai di surah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu ada seorang raja yang zalim dari Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah karena kecemburuan ekonomi. Nanti kita bahas rincinya. Intinya ingin menghancurkan Ka'bah. Belum sampai di Masjidil Haram, baru mau masuk ke pintu Makkah, ke pintu kota suci, saat itu juga wa arsala alaihim tayran ababil. Turun burung yang berbondong-bondong yang di cengkeramannya itu membawa api yang berkobar dan dilempar kepada pasukan bergajah itu sehingga badannya berlobang sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat. Sejak peristiwa itu, sepakat orang Mekah itu berprinsip begini. Pokoknya siapapun orang yang tidak baik, yang mau menguasai Mekah, pasti akan digagalkan oleh Tuhan. Siapapun orang jahat, yang mau menguasai Mekah, pasti dicelakakan oleh Allah. Nah, kenapa mereka sontak beriman, berbondong-bondong memeluk agama Islam? Karena mereka itu kaget. Ketika dulu Raja Abrahah dengan pasukan yang lebih banyak, dengan hewan tunggangan yang bukan hanya onta, bukan hanya kuda, tapi gajah. Segagah itu saja digagalkan oleh Allah, itu tanda bahwa dia adalah orang yang jahat. Kok bisa Nabi Muhammad itu masuk ke kota Mekah tanpa ada sedikit pun perlawanan? Tanpa ada sedikit pun penolakan? Tanpa ada sedikit pun musibah? Tanpa ada sedikit pun bencana sebagaimana bencana yang menimpa Raja Abrahah. Jadi mereka kemudian sontak berasumsi, logika mereka langsung menyimpulkan, wah ini pasti Muhammad adalah orang yang baik. Apa buktinya? Dia masuk ke kota Mekah tanpa ada yang melawan sama sekali. Dia masuk ke kota Mekah tanpa ada rintangan dan halangan sama sekali. Berarti dia direstui oleh Tuhan. Itu orang kafir mengatakan. Sehingga mereka percaya bahwa tidak mungkin Muhammad berhasil masuk ke kota Mekah kalau dia bukan orang yang benar. Kalau dia bukan orang yang baik. Sehingga mereka memeluk agama Islam.
Dan yang terakhir, alasan mengapa mereka memeluk agama Islam berbondong-bondong. Alasannya adalah karena pada waktu itu ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, ini ada Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah ini dibuat banyak berhala. Bahkan riwayat disebut ada 365 berhala. Kok banyak betul Pak Ustadz? Ya, karena orang kafir pada waktu itu setiap hari menyembah Tuhan yang berbeda dalam satu tahun. Makanya jumlah berhalanya sebanyak jumlah hari dalam satu tahun. Dibangun tuh di sekitar Ka'bah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, tepat di depan Ka'bah, yang Rasulullah perangi itu bukan orangnya. Bukan masyarakat Mekah. Persis yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang Rasulullah hancurkan adalah berhala-berhalanya. Yang Rasulullah hancurkan adalah patung-patungnya. Lalu apa hubungannya? Rasulullah yang menghancurkan berhala, Rasulullah yang menghancurkan kesyirikan itu dengan orang Makkah yang memeluk agama Islam berbondong-bondong. Apa hubungannya? Karena saat Rasulullah membantai satu persatu kesyirikan-kesyirikan itu, berhala-berhala itu, sebagian di antara mereka memegang kepalanya sebagai bentuk penyesalan, memukul kepalanya. Celaka kami, celaka kami, celaka kami. Yang lain bertanya, celaka kenapa? Celaka kenapa? Celaka ternyata kita selama ini menyembah Tuhan yang salah. Kenapa menyembah Tuhan yang salah? Ini buktinya. Muhammad sedang merusak dia. Muhammad sedang menghancurkan dia. Tapi Tuhan kita tidak bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak bergerak, Tuhan yang dihancurkan dan dia diam saja, dapat menolong dan menjaga kami? Bagaimana mungkin dia dihancurkan saja tidak bisa menolong dirinya sendiri? Di mana akal kita yang meminta kepada dia agar dia memberikan pertolongannya kepada kita? Tidak masuk akal. Karena ketika Rasulullah membantai semua berhala itu, tidak ada kejadian apa-apa. Berhalanya tidak menolak, berhalanya tidak berbicara, berhalanya juga hancur begitu saja tanpa ada perlawanan. Maka sebagian besar mereka itu baru kemudian sadar, ya Allah, ternyata selama ini lebih kuat kita daripada Tuhan yang kita sembah selama ini. Kalau kita diperangi, kita bisa melawan, sementara Tuhan kita diam. Kalau kita dicaci maki, dihina-hina, kita bisa balas, Tuhan kita diam. Inilah yang membuat orang-orang Makkah pada waktu itu memeluk agama Islam berbondong-bondong. Kemudian yang ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah melihat peristiwa masuknya orang-orang Makkah ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, Rasulullah melakukan 3 zikir. Zikir yang pertama adalah tasbih. Fasabbih maknanya tasbih. Subhanallah, bihamdi rabbika mengucapkan hamdalah, wastaghfir dan beristighfar. Sekarang kita bahas satu-satu. Kadang-kadang kita salah tempat. Kapan saatnya mengucapkan subhanallah? Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Kapan kita ucap astaghfirullah? Kapan kita ucap masya Allah? Kadang kita salah tempat. Saya coba ingin bertanya kepada jamaah. Misalnya, kita melihat kita mendapat kenikmatan dari Allah. Entah berupa uang, entah berupa apa, pokoknya kita anggap itu adalah satu kenikmatan dari Allah. Kita ucapkan apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Ini pasti tidak akan salah. Kalau misalnya kita jalan ke Botania, nampak perempuan yang
terbuka aurat. Bukan soal cantik, perempuan cantik ya memang cantik. Permasalahannya dia membuka aurat. Kita yang melihat perempuan yang terbuka auratnya itu mengucapkan apa? Ya, jangan astagfirullah begini, nanti astagfirullah begini. Sampai patah pula lehernya, astagfirullah. Jadi ingat, kami itu sering ada kajian di Batu Haji. Biasanya antara satu kajian dengan kajian berikutnya ada selisih waktu sekitar 1 jam. Kan kalau saya pulang ke sini kan kejauhan. Akhirnya saya cari tempat ngopi saja di Batu Haji. Nah seringnya dulu itu ngopi di SP. Kan banyak tempat ngopi di situ kan. Cuman semenjak di lapangan SP itu suka ada orang yang berjoget-joget. Pagi berjoget, siang berjoget, sore berjoget. Akhirnya saya nggak pernah ngopi di situ lagi. Karena setelah saya pikir-pikir, saya ngopi 1 gelas, tapi dosa saya 1 karung. Ya bagaimana tidak? Nggak mungkin kita ngopi sambil merem. Mau ditengok dosa. Kok nggak ditengok kok. Bukan mubazir Pak. Ada di hadapan gitu. Kok sayang gitu. Iya mubazir. Akhirnya saya nggak pernah ngopi lagi. Nah ketika kita melihat hal-hal yang seperti itu misalnya. Kita ucap apa? Kalau alhamdulillah nggak mungkin ya Pak. Nggak mungkin alhamdulillah. Mau ucap subhanallah, astagfirullah atau masya Allah? Hah? Kalau masya Allah itu sebagai takjubnya kita terhadap nikmat dan karunia dari Allah untuk kita atau untuk apa yang ada di sekeliling kita. Misal, kita jalan-jalan ke pantai hari Minggu kemudian kita berpikir, ya Allah, Allah tuh hebat ya. Kok bisa menciptakan air laut yang asin tapi ikan yang ada di dalam laut tidak asin? Bahkan kalau kita mau makan ikan asin, ikan yang di laut tadi dikeringkan dan diasinkan dulu menggunakan garam, yang garamnya itu diambil dari air laut. Kok bisa? Kita mengucapkan Masya Allah, karena takjub. Turun air hujan, dari mana asal air hujan itu? Dari air laut. Air hujannya tawar, air lautnya asin. Hanya karena menguap, disimpan uapannya itu di awan. Karena awan tidak sanggup menampung, akhirnya tumpah ke daratan. Kok bisa air yang menguap itu adalah air asin, begitu turun berupa air hujan, kok tawar? Kita takjub. Masya Allah. Kita ucap Masya Allah. Karena sebagai bentuk takjub kita terhadap kuasa-kuasa Allah. Atau misalnya kita jalan ke pantai, kemudian kok bisa ya? Padahal alam semesta ini, padahal dunia ini, bumi ini, dipenuhi oleh 70% air. Daratannya itu hanya 30%. 70% lautan. Kita ini hanya 30%. Negara-negara di dunia ini, daratannya di total semuanya, itu cuma 30%. Lautannya 70%. Kok bisa nggak tumpah? Nggak tenggelam. Kita ucap Masya Allah. Sekarang sisa Subhanallah sama Astagfirullah. Saya tanya sekali lagi, kalau nampak perempuan terbuka aurat tadi, kita ucap Masya Allah, Subhanallah atau Astagfirullah? Sebenarnya Subhanallah dan Astagfirullah itu untuk merespon sesuatu yang tidak elok, yang tidak baik. Tapi maksudnya berbeda. Kalau ketidakbaikan itu bersumber dari lingkungan sekitar kita, maka kita ucap Subhanallah. Keburukan itu di sekitar kita, Subhanallah. Tapi kalau keburukan itu berasal dari kita, kita ucap Astagfirullah. Misalnya kita yang bermaksiat, kita yang teledor, kita yang lalai, maka kita ucap Astagfirullah. Tapi kalau kita lihat orang lain yang terbuka auratnya, orang lain yang bermaksiat, orang lain yang melakukan dosa, kita ucap Subhanallah. Tapi jangan kemudian nanti terbuka aurat Subhanallah. Dilihat lagi Subhanallah. Kok makin banyak dilihat? Ya kan saya pengen banyak-banyak zikir Ustaz. Subhanallah, Subhanallah.
Subhanallah. Nah, dalam ayat ini ketika Rasulullah menyaksikan orang-orang Mekah pada waktu itu berbondong-bondong memeluk agama Islam, kenapa kata-kata yang pertama adalah subhanallah? Karena untuk merespon kesyirikan-kesyirikan, kekafiran-kekafiran yang dilakukan oleh orang Mekah. Seakan-akan Rasulullah berbicara begini, kok bisa orang Makkah selama ini tidak sadar bahwa dia menyembah sesuatu yang lebih lemah dibanding dia sendiri. Maka Rasulullah mengucapkan subhanallah. Kemudian yang kedua Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena orang Makkah yang memeluk agama Islam berbondong-bondong itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kuasa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Rasulullah berdakwah sebelum di Madinah kan di Mekah dulu. Berapa tahun di Mekah? 10 tahun. Rasulullah berdakwah 10 tahun di Mekah, pengikutnya berapa? Dalam riwayat disebut 100 orang. Berdakwah 10 tahun, pengikutnya 100 orang. Itu Rasulullah loh. Akhlaknya luar biasa, tampan luar biasa, wangi luar biasa, ilmu luar biasa. 10 tahun berdakwah, pengikutnya 100 orang. Jamaahnya 100 orang. Makanya saya nggak terlalu sedih kalau di Masjid Baitus Salam jamaahnya belum sampai 100, Pak. Karena saya di sini belum sampai 10 tahun. Rasulullah saja dakwah di Mekah 10 tahun, jamaahnya 100 orang. 100 orang. Itu hanya sekian persen dari penduduk Mekah. Tapi tiba-tiba dalam sekejap mata, orang-orang Mekah pada waktu itu memeluk agama Islam berbondong-bondong. Maka Rasulullah setelah mengucapkan subhanallah, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir menarik. Kenapa kok Rasulullah terakhir mengucapkan astagfirullah? Kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Nah, tadi sudah kita kaji di awal. Kalau subhanallah itu keburukan, kejelekan yang ada di sekitar kita. Kalau kejelekan yang ada dalam diri kita, kita ucap astagfirullah. Nah, kembali ke dalam ayat ini. Kok Rasulullah bisa mengucapkan astagfirullah? Ada apa gerangan? Apakah Rasulullah ada salah? Apakah Rasulullah ada dosa? Apakah Rasulullah melakukan kemaksiatan? Apakah Rasulullah pada waktu itu melakukan kekeliruan sehingga beristighfar? Maka jawabannya tidak. Lalu kenapa Rasulullah beristighfar? Rasulullah itu beristighfar adalah jangan sampai muncul di hati Rasulullah rasa bangga terhadap masyarakat Mekah yang memeluk agama Islam berbondong-bondong dan itu dianggap karena jerih payahnya. Jangan sampai ada. Jadi khawatirnya nanti ketika orang-orang di Mekah pada waktu itu memeluk agama Islam secara berbondong-bondong, jangan sampai ada di hati Nabi. Wah, tengok tuh. Mereka memeluk agama Islam karena siapa? Ayah. Mereka semuanya memeluk agama Islam karena perjuangan siapa? Saya. Karena akhlak siapa? Saya. Karena kuasa siapa? Saya. Karena pengaruh siapa? Saya. Jadi Rasulullah lebih dulu beristighfar agar jangan sampai hatinya sombong karena kebaikan yang telah beliau lakukan. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita setelah melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, habis sedekah, habis sholat, puasa, zikir, baca Quran, atau apapun, salah satu yang harus kita perbanyak adalah istighfar. Karena besar kemungkinan pahala dari kebaikan kita itu menjadi rusak karena munculnya kesombongan di dalam hati kita yang merasa lebih baik dibanding yang lain. Ayat terakhir sebelum kita tanya jawab, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Loh, ini menarik. Kan ayat ini berkaitan tentang Rasulullah pergi ke Makkah mau balas dendam. Tapi ternyata nggak jadi peperangan. Kenapa di penghujung ditutup bahwa Allah itu Maha penerima taubat? Seakan-akan Allah mau menjelaskan dalam ayat ini, jangankan kamu syirik, jangankan kamu lalai,
Kamu kafir saja kalau mau bertaubat kepada Allah, bersyahadat kepada Allah, kembali kepada Allah, pasti diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan sampai kita beranggapan semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Kata siapa? Jangankan syirik. Syirik itu kan percaya kepada Allah, percaya juga kepada selain Allah. Jangankan syirik, kafir aja, nggak percaya sama Allah. Atau mungkin dia ateis, nggak percaya sama Tuhan manapun. Kemudian dia bersyahadat memeluk ke dalam agama Islam. Seluruh dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi disebut orang yang baru mengucapkan syahadat setelah kekafirannya itu sebagaimana bayi yang terlahir kembali tanpa dosa dan salah. Wallahu a'lam bissawab. Itu tafsir singkat mengenai surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebelum kita tutup jamaah, ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema pun juga boleh, atau barangkali tentang Rajab karena banyak sekali berseliweran hadis-hadis palsu mengenai keutamaan bulan Rajab, atau selain itu juga boleh. Silakan. Ustaz, apabila kita melakukan dosa tapi dosanya tidak disengaja tadi, perlukah kita bertobat ataukah kita bertobat lagi? Contohnya kita melihat yang Pak Ustadz bilang tadi, mubazir nih di jalan. Kalau anggapannya mubazir berarti sengaja. Gitu. Itu kan tidak disengaja. Apakah kita perlu bertobat lagi? Misalkan mandi tobat dulu, mandi bersih, tobat dulu, saya bertobat lagi gitu. Apakah enggak? Itu apa? Biasa aja gitu, Ustaz. Itu aja. Pertama begini, bahwa yang dihukumi dosa atau yang dihukumi pahala itu segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kesengajaan. Baru nanti kalau buruk dihitung dosa, kalau baik dihitung pahala. Tapi salah satu syarat adalah melakukan itu dengan kesengajaan. Kalau melakukan itu dengan ketidaksengajaan, maka kalau buruk tidak dicatat dosa, kalau baik tak dicatat pahala. Misalnya tadi, kalau misalnya niat kita ngopi, ternyata di depan kita ada orang yang berjoget-joget. Maka itu kan ketidaksengajaan kita. Tapi ingat, ketidaksengajaan itu singkat, cepat. Bukan karena ketidaksengajaan, aduh ya sudah lah ya. Apa boleh buat? Diulangin lagi. Oh itu bukan, itu terencana, sistematis, dan masif. Oh itu bil dosanya udah berlipat-lipat itu Pak. Kalau misalnya lagi ngopi lewat lah tiba-tiba sudah gitu, nggak perlu kita bertaubat karena itu tidak dihukumi dosa di luar kesengajaan kita. Yang harus mandi taubat yang tadi, begitu tahu ada yang joget besok ngopi di situ lagi. Kok ternyata masih agak jauh nih, kurang jelas nih, ngopi yang lebih dekat. Waduh, itu harus segera mandi taubat itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk dengan kebaikan. Mungkin ini di luar pertanyaan, tapi saya juga ingin menjelaskan. Kalau kebaikan dilakukan tidak sengaja juga nggak berpahala. Contoh. Apa ya misalnya? Kita mau wudhu. Kemudian kita naruh kopiah itu di atas kotak infak. Naruh kopiah, naruh jam tangan, naruh kunci motor di situ. Karena kita mau wudhu. Pas mau ambil ininya, ambil apa namanya? Mau ambil perlengkapan tadi yang ditaruh di atas kotak infak, ternyata dia pas mau ngambil dompet, entah gimana ceritanya, tercecer duit itu termasuk ke kotak infak. Lah, ya, masuk. Itu. Maka tidak dihitung pahala. Karena kita melakukannya dengan ketidaksengajaan. Maka segala yang tidak sengaja, bahkan nanti membunuh yang tidak sengaja, itu hukumannya berbeda dengan yang membunuh dan sengaja. Itu secara hukum fikih. Meskipun secara hukum hakikat nanti masa udah masuk kita nggak ikhlas. Ya kan mau nggak mau diikhlaskan juga kan. Meskipun setelah tengok dompet, alamak malah 100 pula tadi yang masuk. Kenapa nggak yang 5.000? Allahu a'lam. Cukup?
Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم.